Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, teman-teman, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan video sebelumnya, belajar metode Iqra wa Abah ya, dengan Quran surah An-Nas ya. Kita akan lanjutkan ayat berikutnya. Tentunya metode Iqra wa Abah ini sangat cocok sekali bagi pemula, teman-teman ayah bunda yang baru belajar Al-Quran atau yang masih kelas menengah yang belum tahu cara baca yang benar. Tentunya metode Iqra wa Abah ini cocok sekali dengan kita memahami hukum-hukum bacaan yang sederhana. Baik, kita lanjutkan ayat kelima. Masya Allah, ayat kelima. Baik, ayah bunda bisa melihat di sini ada 5A, 5B, 5C, dan 5D. Saya jelaskan sedikit. 5A di sini adalah tulisan mushaf pada umumnya ya. Quran tulisan mushaf pada umumnya. Kemudian kalau 5B, 5C, 5D di sini sama juga tulisan mushaf pada umumnya, cuman dihadirkan hukum-hukum bacaan metode Iqra wa Abah. Ya, di sini ada warna, di sini ada anak panah, alat bantu visual. Baik, langsung kita baca dari 5C. Perhatikan di sini kita sama-sama dulu dari ta'awuz ya. Ta'awuz yang benar bagaimana? Coba ikutin dan lihat bibir saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, nanti insyaallah kita pada kesempatan berikutnya kita buatkan khusus untuk ta'awuz ya. Seperti itu, ta'awuznya harus betul-betul mulutnya dipaksakan ya, disenyumkan ya. Makanya metode Iqra wa Abah itu ada namanya metode smiley atau smile, senyum gitu ya. Baik, kita langsung ayat kelima. Perhatikan. Alladzi. Nah, di sini kalau di mushaf tulisan pada umumnya di sini ada hamzah wasal. Hamzah wasal ya. Alif yang tulisannya di atasnya itu ada shad kecil. Ya, kemarin kita sedikit bahas kalau hamzah wasal di tengah ayat itu tidak dibaca. Kalau di tengah ayat atau di tengah kalimat tidak dibaca. Tapi kalau di awal kalimat hamzah wasal dan di depannya ada lam, maka hamzah wasalnya menjadi berharokat fathah. Hamzah yang berharokat fathah. Nah, di 5C dijelaskan di sini cara bacanya, hamzah wasalnya berubah menjadi berharokat fathah ya, atau bergaris atas, maka menjadi alladzina. Nah, kalau di tulisan pada umumnya tidak ada ya, nih tidak ada harokat. Maka ini sebagai informasi pengetahuan bagi teman-teman, kalau hamzah wasal di depan ayat ya, di depan kalimat dan berjumpa dengan lam seperti ini, maka menjadi fathah atau bergaris atas seperti itu ya. Alladzi, panjang dua harokat. Kenapa dzi panjang dua harokat? Karena dia berharokat kasroh dan di depannya ada mat ya. Ya. Alladzi, sama di sini juga alladzi panjang dua harokat. Namun di sini di metode Iqra wa Abah dihadirkan warna biru tua. Ya, biru tua ini ya. Nah, kalau biru tua berarti lebih nampak lagi. Kenapa diberikan biru tua? Supaya lebih nampak lagi, lebih jelas lagi. Kalau di sini panjang dua harokat, kita bisa melihat di sini mad dua harokat. Ini biru tua adalah mad dua harokat. Alladzi, seperti itu ya. Panjang dua harokat satu ayun. Alladzi yuwaswisu. Dan perhatikan di sini yuwaswisu. Waw itu makhrajnya yaitu dua bibir yang dimoncongkan. Yuwaswisu, nah gitu ya. Yuwaswisu, seperti itu bibir kita harus dipaksakan, harus disenyumkan kalau misalkan dia berharokat kasrah. Yuwas, dan kalau fathah juga kalau bisa dibuka mulutnya. Yuwaswisu fi, kemudian fi di sini huruf fa-nya panjang dua harokat. Kenapa panjang dua harokat? Karena di sini ada mat ya, fi panjang. Sama juga di mushaf pada umumnya fi ada tandanya fi mat dua harokat. Namun di metode Iqra wa Abah lagi-lagi dihadirkan warna biru tua. Supaya apa? Supaya lebih nampak, lebih jelas lagi kalau di sini panjang dua harokat.
alladzi yuwaswisu fi suduri. Nah, kemudian di sini juga suduri, du-nya panjang. Du panjang 2 harokat. Kenapa panjang? Karena di sini ada huruf waw mat. Sama di sini juga nih, waw yang sukun, du panjang. Cuman bedanya di sini dihadirkan warna biru tua lagi. Kenapa? Lagi-lagi kenapa? Karena di sini untuk mempermudah teman-teman, mempermudah kita semua, karena mempermudah lebih nampak lagi kalau di sini panjang 2 harokat. Sudurin, kemudian rin, ro yang bergaris bawah atau berharokat kasrah langsung masuk ke huruf nun yang bertasydid. Ya, kenapa seperti itu? Karena di sini ada hamzah wasal ya. Ayah bunda bisa kelihatan ya di sini. Hamzah wasal dan lam tidak memiliki tanda. Makanya ri-nya langsung masuk ke huruf nun yang bertasydid. Makanya di sini dibantu ya. Ada anak panah di sini melengkung, rin langsung masuk ke huruf nun bertasydid. Ya, hamzah wasalnya tidak dibaca karena tidak ada tanda. Makanya di metode Iqra wa Abah dihadirkan warna kelabu atau abu-abu supaya lebih nampak lagi. Kalau abu-abu itu tidak dilafalkan ya, nampak lagi lebih jelas lagi ya, supaya tidak salah baca ya. Ada yang baca kalau di sini hamzah wasal menjadi u ya, suduri unnas. Bahaya sekali, fatal sekali. Makanya di sini dihadirkan warna kelabu supaya lebih nampak kalau huruf ini tidak dibaca, tidak dilafalkan. Baik, perhatikan anak panahnya, dia berwarna merah dan dia juga double ya. Berarti gunnah dan dia juga 2 harokat. Sudurin, tahan, rinnas, kemudian nas, panjang 4 atau 5 atau 6 harokat. Kita ambil 4 harokat saja. Kenapa? Karena dia ada alif dan dia ada huruf yang sukun mati di akhir ayat. Maka panjang 4, 5 atau 6 harokat seperti ya. Kita ambil 4 harokat saja. Ya, sama seperti ini juga ya. Ada alif, ada sin. Cuman bedanya di metode Iqra wa Abah dihadirkan warna biru muda ya, biru muda. Ya, biru muda kelihatan di sini huruf biru muda itu adalah mad 2, 4 atau 6 harokat. Nas, sudurin nas, gitu ya. Baik, sama-sama. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian di sini ada 5D. 5D ini bagi teman-teman yang masih mengeja atau yang ingin mengulang. Ini hurufnya dipretelin atau dipisah-pisah supaya mempermudah. Kita sama-sama pelan-pelan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, di sini ada anak panah double berwarna merah, gunnah 2 harokat, rinnas, seperti itu ya. Baik, lanjut ayat berikutnya. Ayat 6A, 6B, 6C dan 6D. Ayat 6. 6A di sini adalah, saya jelaskan lagi, ini adalah tulisan mushaf pada umumnya. 6B, 6C dan 6D adalah hukum-hukum bacaan Iqra wa Abah. Baik, pelan-pelan kita mulai dari 6C. Minal di sini nun yang berharokat fathah atau bergaris atas langsung masuk ke huruf lam ya. Minal, kenapa? Karena di sini ada hamzah wasal yang tidak ada harokat ya, maka dia langsung masuk ke huruf lam. Dan di metode Iqra wa Abah dihadirkan warna kelabu supaya lebih nampak lagi. Di sini tidak perlu dilafalkan. Minal jinnati, jinnah. Kemudian di sini huruf jimnya masuk ke huruf nun yang bertasydid ya. Nun bertasydidnya berwarna merah ya, berwarna merah berarti gunnah. Dan perhatikan di sini anak panahnya double berarti ditahan 2 harokat ya. Minal jin, tahan gitu ya, jinnati, bukan hanya sekedar ditahannya sebentar ya, minal jinnati, tidak, tapi harus 2 harokat, betul-betul 2 harokat.
minal jinnati wan. Kemudian di sini wan, hamzah wasalnya tidak perlu dibaca lagi ya. Di sini juga ada hamzah wasal. Nah, tapi terkadang salah baca di sini karena hamzah wasalnya mungkin mengira di sini dia berharokat dhammah. Tidak ya. Maka langsung masuk ke huruf nun yang bertasydid. Sehingga di Iqra Abah di sini dihadirkan warna kelabu, hamzah wasalnya dan lamnya di sini tidak ada warna, tidak ada warna lagi, diberikan warna kelabu gitu ya, supaya lebih nampak kalau dia tidak dilafalkan gitu ya. Langsung masuk ke huruf nun. Wan, tahan ya. Kenapa ditahan? Karena sama nih hukumnya nih, sama hukum bacaannya, dia double nih anak panahnya alat bantu visualnya dan dia berwarna merah, gunnah 2 harokat. Wan nas 4, 5 atau 6 harokat karena alif dan sin yang sukun di akhir ayat ya. Sama juga di tulisan mushaf pada umumnya, cuman di metode Iqra Abah ini dihadirkan warna biru muda supaya lebih nampak lagi, lebih jelas lagi kalau di sini panjang 2 bukan 2 harokat, panjang 4, 5 atau 6 harokat untuk mempermudah teman-teman gitu ya. Minal jinnati wan nas. Di sini juga 6D. Kita sama-sama pelan-pelan ini untuk yang mengeja. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik, kita sudah menyelesaikan Quran surah An-Nas dan perhatikan di bawah di sini ada kode warna panduan bacaan. Di sini ada jumlahnya ya, jumlahnya. Di sini kelihatannya ada idgham bil gunnah, ada yang lain-lain lah. Nah, perhatikan di sini. Di Quran surah An-Nas di sini gunnahnya semua ya dari ayat 1 sampai 6. Quran surah An-Nas ini gunnahnya ada 7. Kemudian ikhfanya ada 1 ya. Kemudian huruf tebalnya ya, huruf tebalnya lam atau ro yang dibaca tebal ada 1. Kemudian huruf tak dilafalkan ada 8 ya. Kemudian di sini ada mad 2 harokat ada 6. Kemudian ada mad yang berwarna biru muda ini yang di akhir ayat ada 6 juga. Kemudian di sini ada mad 4 atau 5 harokat kosong ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, ini. Perhatikan di sini ayah bunda. Kita lihat di ayat 1. Coba kita hitung. Di ayat 1. Ayat 1. Hukum bacaannya kita mulai dihitungnya di 1B ya. Awas jangan salah, dihitungnya di 1B. Kalau 1C ini untuk cara bacanya. 1B kita cara hitungnya di sini misalkan ru. Nah, di sini ru panjang 2 harokat ya, dia berwarna biru tua 1 ya, ini berarti mad 2 harokat 1. Kemudian juga kita hitung dulu dari mad 2 harokat nih ya, mad 2 harokat yang berwarna biru tua ini 1. Kemudian di sini tidak ada. Kemudian ayat 2 tidak ada. Ayat 3 biru tua ada gak? Ada di sini 2 ya, 2 ya, 2. Kemudian hitung lagi 3, ini 3. Kemudian ayat 5-nya ya, 4, 5, 6. Masya Allah ada 6 ya, 6. Kemudian ada 6 ya. Jadi ayat 6-nya nggak ada 6. Berarti untuk mad 2 harokatnya ada 6. Di sini sudah ada nih mad 2 harokatnya ya, biru tua ada 6. Sama juga nih mad 2 atau 4 6 harokat yang biru mudanya. Kita bisa melihat di sini biru mudanya ada berapa. Nah, ini biru muda nih dari ayat 6 ya, kita dari bawah. 1 2 ini ya, 2 di ayat 5. 3 di ayat 4 ya. 3 ini 4. Kemudian 5. Kemudian 6. Berarti ada 6. Ya, di sini bisa kelihatan ya. Dan ikhfanya ada 1. Ikhfanya ada 1. Mana ikhfa ada 1? Ikhfanya ada 1. Nah, ini di ayat 4.
Di ayat 4b ini perhatikan berwarna oranye ya. Ikhfanya cuma satu. Seperti itu. Ini untuk mempermudah teman-teman ya. Jadi jangan khawatir nanti di Quran surah An-Nas itu mungkin ada idgham bila gunahnya, idgham. Nah, tidak ada ya, di sini tidak ada. Jadi bisa langsung melihat di kode warna panduan bacaan untuk mempermudah teman-teman. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan tanyakan saja di dalam kolom komentar. Ada yang ingin belajar tahsin boleh hubungi nomor di bawah ini, ataupun yang ingin belajar langsung metode Iqra wa Abah bisa dihubungin ataupun diklik di link deskripsi di bawah, link yang ada di bawah sini. Semoga bermanfaat metode Iqra wa Abahnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.